Tegas sama anak tapi dengan cara yang penuh cinta dan kasih sayang, gak pakai marah-marah. Itu tuh gimana sih? Assalamualaikum teman-teman semua, aku Vika. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Aku seorang homeschooler dan juga founder rumahberbagi.com. Sebetulnya itu tuh blog dimana aku tuh suka cerita tentang perjalanan aku sebagai seorang ibu. Karena aku tuh punya mimpi, aku punya cita-cita untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan kalian semua untuk menikmati perannya menjadi seorang ibu. Nah, hari ini aku mau cerita atau share tentang satu topik yang menurutku masih sangat menarik ya, yaitu saat kita pengen tegas sama anak tapi dengan cara yang baik dan benar. Saat anak berperilaku buruk, kemudian kita pengen memperbaiki mereka, kalau kita nggak ngerti gimana ilmunya, gimana caranya, kita tuh suka terjebak dalam 2 sisi ekstrim. Sisi ekstrim yang pertama adalah kita jadi orang tua yang terlalu baik sehingga malah jadinya memanjakan mereka. Kita nggak tega melihat mereka menangis, kita nggak bisa dengar dia marah-marah, sehingga kita jadi memberikan apa yang mereka mau padahal itu bukan hal yang benar. Atau kita jadi terjebak di sisi ekstrim yang kedua, kita jadi orang tua yang terlalu strict, kita tidak memberi kewenangan sama anak, kita tidak memberi kebebasan sama mereka, kita bersikap sewenang-wenang atau malah bahkan kasar. Nah, 2 sisi ekstrim ini itu sebetulnya bukan hal yang bagus. Orang tua itu mestinya bisa bersikap seimbang. Ya, kita mesti strict, kita mesti tegas sama anak, tapi kita lakukan itu dengan kasih sayang. Nah, gimana sih caranya? Saat kita mendapati mereka berperilaku buruk, kemudian kita pengen memperbaikinya, kita mesti perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah validasi dulu perasaan anak. Yang kedua, arahkan anak untuk melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, konsisten. Yang pertama, validasi perasaan anak. Kita mesti pahami dulu perasaan mereka. Kita mesti berempati dengan apa yang mereka rasakan. Bahwa rasa sakit, rasa kesel, rasa marah yang mereka rasakan itu sesuatu yang real, yang betul-betul penting buat mereka dan penting buat kita. Kita mesti menerima anak baik itu dalam kondisi sukanya dan dukanya. Jadi kita gak cuma menerima anak dalam kondisi dia seneng aja, tapi juga saat dia susah, mereka tetap anak kita yang kita sayang. Kemudian yang kedua, kita tetap arahkan mereka kepada hal yang benar walaupun dia gak suka. Jadi setelah kita berempati seperti itu, kita harus tetap mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang benar walaupun dalam hati si anak dia benar-benar gak suka melakukan itu. Tapi kita mesti ngajarin mereka bahwa gak semua hal yang dia lakukan itu adalah hal yang dia senangi. Ada hal-hal yang mesti dia lakukan walaupun itu gak dia sukai. Nah, ini nih yang susah karena biasanya kita itu suka menyalahartikan rasa sayang itu dengan cara yang kurang tepat. Kita menganggap bahwa sayang itu berarti tidak membiarkan anak menangis. Anak itu pokoknya gak boleh sedih, anak itu harus selalu bahagia, anak itu gak boleh kecewa, gak boleh marah. Itu bukan sayang, tapi itu memanjakan. Sayang itu artinya ketika anak kita mengalami kesulitan, kita jadi orang yang support dia, kita jadi suportif. Suportif itu seperti apa? Yaitu tadi, kita pahami perasaannya, kita validasi emosinya, kemudian kita percaya bahwa anak kita itu pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik. Jadi suportif itu bukan berarti menghilangkan kesulitan anak, enggak, tapi kita ada buat dia, kita yakinkan anak bahwa kita bisa melalui ini bersama-sama. Dan yang ketiga adalah konsisten. Kita mesti konsisten, karena kalau nggak konsisten, anak kita jadi bingung. Ini bapak ibu maunya apa sih? Tadi bilang A, sekarang bilang B. Kemarin bilang nggak boleh, sekarang boleh. Bukannya anak jadi makin baik, tapi dia malah bisa jadi makin buruk. Nah, oke, kita kasih contoh aja ya. Contohnya misalnya kayak gini. Anak kita marah karena dia lagi asik nonton TV, terus timernya nyala. Artinya screen time-nya sudah habis. Terus kita ingatkan dia untuk mematikan TV. Ternyata dia malah marah, dia nggak mau mematikan TV. Nah, yang kita lakukan adalah kita validasi emosi dia. Ya nak, bunda tahu kamu marah, kamu masih pengen nonton TV. Kemudian kita koneksi ke anak, bunda sayang sama kamu nak. Sekarang kita matikan TV-nya ya, arahkan anak ke hal yang benar. Kita matikan TV-nya, kamu yang matikan atau kalau nggak kamu matikan, bunda yang akan matikan. Matikan. Contoh yang kedua, misalnya anak disuruh mandi gak mau, padahal dia baru dari playground, dari luar dan badannya kotor, bau, dan keringetan.
Ketika dia disuruh mandi, dia malah teriak-teriak, malah nangis. Sama yang kita lakukan, validasi dulu perasaannya. Iya nak, bunda tahu kamu gak suka disuruh mandi, tapi bunda sayang sama kamu, bunda gak mau badan kamu gatel-gatel, jadi ayo sekarang mandi. Dan ya sudah, mandikan anaknya. Nah ini tentu jadi menimbulkan pertanyaan dong, Mbak, kalau digituin anak aku jadi makin nangis. Ketika kita biasanya itu nggak tegas, kemudian kita tiba-tiba jadi tegas, anak itu kaget, bingung. Loh, kenapa ibu aku jadi begini? Respon ibu biasanya nggak kayak gini kok. Wajar banget kalau dia jadi semakin berteriak, jadi semakin marah, semakin kesel. Karena dia biasanya bisa mengontrol orang tuanya dengan amarah seperti itu. Kenapa sekarang gak bisa? Dia akan mencoba lagi, dia akan semakin mencoba, semakin marah agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya di sini penting banget konsisten. Kalau kita konsisten, lihat deh, sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 4 kali, lama-lama emosi si anak itu akan mereda. Karena dengan begitu mereka jadi paham nih kalau tantrum, marah-marah itu gak akan membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia jadi paham bahwa orang tuanya itu betul-betul serius mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau dalam proses ini mereka makin kesel, makin marah, makin nangis, ya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu adalah proses yang harus kita lalui bersama-sama. Yang penting adalah kitanya gak ikut marah-marah. Karena kalau anak kita tantrum terus kita ikutan tantrum, ya yang tantrum jadi 2 dong. Gak selesai-selesai. Ya, kalau misalnya kita masih marah, kita masih gak suka ngeliat anak seperti itu, mungkin masih ada hal yang belum selesai dari dalam diri kita dan perlu diselesaikan. Mungkin kita masih perlu latihan untuk mengelola emosi. Kita bisa lakukan itu dengan membaca buku tentang manajemen emosi, kemudian kita bisa ikuti workshop, kita bisa ikuti pelatihan tentang manajemen emosi, atau kita bisa cerita atau minta pendapat dari mereka yang profesional. Nah, memang ini bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Saya sendiri perlu berlatih ini dalam waktu yang sangat lama, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke teman-teman semua, semangat ya. Assalamualaikum.